Hai anak-anak, hari ini kita belajar luas lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menemukan rumus luas lingkaran. Kedua, peserta didik dapat menyelesaikan soal luas lingkaran. Ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk anak-anak, kita simak bagaimana menemukan rumus luas lingkaran. Berikut saya akan menggambar satu lingkaran. Kemudian satu lingkaran ini saya bagi dua, diameter, tegak, dan lurus. Sehingga membentuk 4 bagian yang sama besar. Dari keempat sama besar ini saya akan potong menjadi 2 juring. Kemudian saya beri warna kuning untuk di bawah atas warna hijau. Kemudian saya gunting mulai dari diameter bawah dan diameter mendatar. Nah, hasilnya seperti ini ya anak-anak, dibagi 4 menjadi 4 bagian lingkaran. Disatukan kemudian ya jadi seperti ini bentuknya. Inilah yang dibagi 4. Selanjutnya saya akan membuat sebuah lingkaran. Lingkaran ini akan saya bagi, tarik garis diameter menjadi 4 bagian. Kalau tadi 2 bagian tegak lurus. Sekarang saya akan tarik garis 4 bagian tegak lurus dan juga zigzag. Lalu diberi warna di bawahnya dan di atasnya. Kemudian dipisahkan seperti begini. Nah, sudah berubah warnanya kan anak-anak? Coba kita bandingkan dengan bagian yang pertama tadi. Inilah hasilnya. Selanjutnya saya akan menggambar lagi sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran ini akan saya bagi menjadi 8 diameter. Jika dipotong ke 8 diameter ini akan menjadi 16 juring yang sama besar. Ya anak-anak ya. Nah, kemudian disusun secara zigzag. Maka seperti inilah bentuk potongan-potongan juring tadi. Kita bandingkan dengan lingkaran yang kedua dan yang pertama. Apa yang terjadi ya anak-anak? Bandingkan antara 1, 2, dan 3 bagian tersebut. Supaya lebih jelas lagi anak-anak ya, polanya ini saya akan membuat lingkaran. Lingkaran tersebut saya akan bagi menjadi 16 bagian. Ke-16 bagian ini apabila dipotong menjadi 32 lingkaran. Nah, polanya setelah dipotong menjadi seperti begini. Ya anak-anak, boleh anak-anak lihat 16 juring tadi disusun polanya menjadi seperti begini. Semakin kecil dan semakin berbentuk persegi panjang. Sebenarnya sisi dari susunan tersebut adalah setengah dari keliling lingkaran. Sedangkan bagian sisih yang tegak ini adalah jari-jari lingkaran. Karena rumus keliling lingkaran adalah 2 kali V kali radius, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali 2 kali V kali radius atau V kali radius. Nah, maka luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang, bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sementara panjang di sini adalah V kali radius sedangkan lebar radius. Maka luas lingkaran sama dengan V kali radius atau V kali radius pangkat 2. Jadi sudah kita ketahui anak-anak bahwa luas lingkaran adalah
V kali radius atau V kali radius pangkat 2. Inilah rumus luas lingkaran ya anak-anak. Baik, coba kita lihat pola yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Semakin banyak potongan pada lingkaran itu, maka akan membentuk persegi panjang. Nah, dari persegi panjang inilah bisa kita buat menemukan rumus luas lingkaran. Ya. Jadi anak-anak, rumus luas lingkaran adalah luas sama dengan V kali radius pangkat 2. L itu luas, Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14. Sebelumnya kita sudah menemukan bagaimana menemukan nilai V. Anak-anak perhatikan dua contoh berikut ini. Yang pertama, jari-jari 7 cm dan yang kedua, jari-jari 10 cm. Bagaimana menentukan luas lingkaran dari kedua lingkaran tersebut? Yang pertama, radius 7 cm. Nah, apa rumus luas lingkarannya ya nak? Ya, luas sama dengan V kali radius atau V kali radius pangkat 2 ya anak-anak. Boleh. Nah, apa itu Pi? Pi harganya adalah 22/7. Atau yang satu lagi, Pi adalah 3,14. Bagaimana memakai V 22/7? Apabila radius atau diameternya kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Tuh ya anak-anak ya sekalian ya. Kelipatan 7 radius atau diameternya habis dibagi 7. Bagaimana menentukan V? Pemakaian Pi 3,14. Apabila jari-jarinya atau diameternya bukan kelipatan 7. Ya, itu pemakaian V. Dikeliling sudah kita buat sebagai contoh untuk membuat nilai Pi. Nah, di sini Pi-nya 22/7 karena radiusnya habis dibagi 7. Ya, oke. Kita coret 7 dengan 7 menjadi 1, tinggal 22/7. 22 dibagi 7 hasilnya adalah 154 cm pangkat 2. Inilah sebagai contoh yang pertama. Ya anak-anak sekalian, dengan radius 7 cm. Bagaimana dengan contoh yang kedua apabila radius 10 cm? Nah, sebelum kita mencari luasnya, pemakaian V di sini adalah V harganya 3,14. Karena apa? Karena radiusnya bukan kelipatan 10. Yuk kita masukkan rumus luasnya. Ya anak-anak, masukkan bahwa Pi 3,14 kali radius 10 kali radius 10. Nah, sehingga luas sama dengan, boleh 3,14 kali 100. Nah, 2 angka di belakang koma, 3,14 menjadi 314/100 kali 100 dicoret habis, maka luas lingkaran sama dengan 314 cm pangkat 2 ya. Ini sudah mengalihkan pecahan desimal, sudah pernah saya terang. Yang berikutnya saya akan memberikan contoh jika diameternya diketahui. Di sini yang pertama diameter 28 cm. Yuk kita cari luasnya. Bahwa rumus luas lingkaran adalah V kali radius ya anak-anak. Rumusnya adalah V kali radius. Nah, radiusnya berapa anak-anak? Sementara di situ diameternya 28. Kalau diameternya 28, maka untuk menentukan radiusnya ya,
bahwa radius adalah diameter bagi 2 atau setengah dari diameter. Jika diameter 28 dibagi 2 anak-anak, ya, maka radius sama dengan 28 per 2. Nah, 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Inilah radiusnya. Yuk kita masukkan bahwa radius 14. Pemakaian V berapa ya nak ya? Iya, 22 per 7. Karena ya 14 kelipatan dari 7 atau habis dibagi 7. Maka luas sama dengan 22 per 7 kali 14 kali 14. Begini caranya ya nak ya. Nah, 7 dengan 14 bisa disederhanakan kan nak? Oh, iya, 7 dengan 14, 7 menjadi 1, 14 menjadi 2 ya anak-anak ya. Lalu kita kalikan 22 kali 2 kali dengan 14 sama dengan 44 kali 14 hasilnya 616 cm pangkat 2. Oke, berikut saya akan membuat contoh lagi yang berdiameter 10 cm. Jika diameter 10 cm, tentu sebelumnya kita cari radius ya anak-anak ya. Radiusnya, bahwa radius adalah setengah dari diameter. Nah, 10 bagi 2 berapa nak? Iya, bahwa 10 bagi 2 hasilnya 5 cm. Itulah radiusnya. Yuk kita masukkan bahwa radius 5 cm. Pemakaian V mana ini nak? Bisakah 5 kelipatan dari 7? Tidak. Maka pakai V 3,14 ya nak ya. Oke, luas sama dengan 3,14 kali 5 cm kali 5 ya. Kalikan anak-anak sekalian bahwa 3,14 itu sama dengan kalikan dengan 25 ya. Nah, 3,14 kali 25. Nah, kita sudah belajar perkalian desimal. Sehingga luasnya sama dengan 78,5 cm persegi atau pangkat 2. Inilah jika diameter yang diketahui ya anak-anak ya. Oke. Nah, beginilah anak-anak cara menghitung luas lingkaran jika radius diketahui atau jika diameter yang diketahui juga. Oke. Berikut saya akan menerangkan bagaimana menentukan radius atau R jika luas lingkaran diketahui 154 cm. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar menemukan rumus adalah bahwa luas lingkaran sama dengan V kali radius atau luas sama dengan V kali radius pangkat 2. Inilah rumusnya. Nah, bagaimana menentukan radius? Nah, bisa kita tarik seperti ini. Radius sama dengan ya, luas dibagi V. Inilah dia menemukannya. Kemudian untuk menemukan radius, kuadrat ini pindahkan ke sebelah kanan, berubah menjadi akar. Ini anak ya, akar. Akar dari mana? Akar dari luas bagi radius adalah akar dari luas bagi V. Tolong diingat ya nak ya. Nah, radius adalah akar luas bagi V. Nah, radius sama dengan akar dari berapa luas diketahui anak-anak? 154 bagi V di sini nilainya 22 per 7 ya. Kita masukkan V 22 per 7
Sehingga radius sama dengan, bagaimana membagi pecahan seperti ini anak-anak? Tentu 154 tetap bagi menjadi kali 22/7 dibalik. Oke? Nah, radius sama dengan akar dari 154 kali 7/22. Ini ya anak ya langkahnya. Sama dengan, nah bisakah 154 disederhanakan dengan 22? Ya anak-anak bisa cari ya, bahwa ini 154 7. Ya, sehingga tinggal 7 kali 7. Ya, 7 kali 7 sama dengan 49. Maka radius sama dengan akar dari 49. Nah, berapa akar dari 49? Berapa kali berapa ya anak-anak yang menghasilkan 49? Bahwa 49 itu bilangan yang sama perkalian menjadi 49 adalah 7 kali 7. Ambil faktor yang sama. Sehingga akar 49 adalah 7 cm. Inilah cara menemukan radius jika luasnya diketahui. Ya, anak-anak sekalian. Oke, sampai disinilah pembelajaran kita.